Santai aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya. Gimana suasana di SD Seratus Kudus ini? Suasananya Pak, alhamdulillah nyaman, aman sejauh ini. Anak-anak sekolah bagus, mereka nyaman dengan suasana di sekolah. Guru-gurunya pun mendidik anak sesuai dengan karakter sama kita. Nyaman, alhamdulillah. Sekolah kita. Kalau dia nyaman berarti nggak punya masalah ya? Ada masalah? Kalau punya masalah ada dulu, tapi kita minimalisir setidaknya. Kalau masalah kita utama itu paling banjir. Kalau itu dari ini ya, dari ya dari alam ya Bu ya. Kalau hujan deras itu banjir menggenang dari 4 kelas ini, jadi terpaksa sampai ke WC, jadi terpaksa 2 kelas anak-anak 2 rombel itu kita pulang cepat. Tapi kalau sudah banjirnya tuh sudah tinggi, terpaksa anak-anak diliburkan. Itu pada saat musim hujan saja atau memang setiap hari? Iya, kalau lagi pasang juga Bu. Kalau lagi pasang sampai depan rumah orang yang di kalau tidak hujan, tapi kalau lagi pasang dia tetap banjir Bu kadang. Gitu ya. Karena kan kita di belakang sini kan ada aliran sungai. Tapi kalau aliran sungai itu sudah meluap, kita terpaksa masuk ke sini. Jadi dia pertama ya, lingkungan berarti Banjir. Terus kalau masalah kepala sekolahnya sendiri gimana masalahnya dalam memulai sekolah atau mengelola sekolah, ada hambatan nggak? Kalau hambatan dari sekolah itulah faktor alam, tapi kalau guru-guru insya Allah alhamdulillah tidak ada. Karena kita ini kan guru-guru kita ini muda, kebanyakan yang muda, jadi bisa kita arahkan dalam implementasi, misalnya kita pembelajaran itu bisa kita didik untuk mengimplementasikan visi-misi itu berguyur pelan-pelan. Karena kalau dari tahun kemarin banyak masalah, sekarang kita guyurin dulu. Misalnya kita atasi sedikit. Itu kalau di rapat pendidikannya udah gimana? Kalau rapat pendidikan 2023 kemarin ada merah ya bensinnya Bu. Ada merah, terus Bisa dirinci. merah 2, ada kuning kuning, 2 sampai hijau. Yang merahnya merah apa bensin? Apa yang namanya? Apa kualitas pembelajaran ya? iklim, transformasi kuning, hijau apa tuh? Ada satu lagi kuning hijau nih. Ada hijau, ada merah, ada kuning. Bervariasi ya. Bervariasi di tahun 2023 2023 ya? Iya. Iya, ada PKKS ya. Terus di tahun 2024 alhamdulillah ganti lagi Bu, nggak ada lagi yang merah, ada kuning 2. yang kuningnya apa? Yang kuningnya itu kualitas pembelajaran sama iklim. Tetap ya, tetap ya. dari merah jadi kuning, yang kuning jadi hijau. Kalau saya bisa lebih rinci lagi, Ibu jelaskan di kualitas pembelajaran di indikator apa itu? Indikator siswanya Bu, gurunya ke siswa Bu. Hubungan psikologis. Antara guru dengan siswanya itu untuk mengajarkan kamu. Untuk mengajarnya. Kalau yang indikator pertama tuh Pertama manajemen kelas. iya manajemen kelas tuh. Jadi yang merah yang mana nih? Manajemen kelas. Apakah dukungan psikologi? Kalau dan ini apa? Iya, peningkatan kualitas Kualitas pembelajaran ke siswanya Bu. Iya, kan dia ada 3 tuh. Indikatornya ada 3. Satu manajemen kelas, kedua dukungan psikologis terhadap siswa, dan ketiga metode pembelajaran. Manajemen kelas Bu. Manajemen kelas. Nah, sekarang kalau dari koresponden sendiri gimana berapa? Ibu 3. di sini kepemimpinan gitu ya. Kepemimpinan ya. Kalau di kepemimpinannya udah bagus Bu, 2024. Bagi yang kemarin kita dulu itu 2025 ya. Yang 2024 kuningnya 2, 2025 kuningnya cuma 1. Yang kuning itu apa? Simulasi. Itu yang di ini, yang di siswanya. Iya, kalau di kepala sekolah. kepemimpinan itu kalau dilihat meningkat semua Bu. Semuanya hijau. Tapi dari yang hijau masih ada sisi yang paling rendah ya. Iya, ada. Mungkin yang ada yang turun ya. Mungkin kan ada yang naik nilainya, ada yang turun. Ibu masih ingat gak untuk tupoksinya kepala sekolah itu dia 3 indikatornya apa saja? Yang pertama adalah visi misi. Komisi Kedua, pengelolaan. ya
dukungan, refleksi. Nah, yang mana dari tiga ini yang masih ibu alami kesulitan? Mungkin refleksi. Refleksi. Oke. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang refleksi ini ilmunya hari ini ya. Jadi kita punya tujuannya bagaimana sih kalau sekolah itu harus bisa merefleksi kegiatan-kegiatan sehingga nanti kualitas pembelajaran akan meningkat, hasilnya juga literasi, numerasi dan karakter juga baik. Harapan ibu apa nih setelah dari kita ngobrol-ngobrol? Harapan Dari ini, dari yang indikator yang kita pilih dalam tadi. refleksi ini tadi Ya. mudah-mudahan ke depan kualitas pembelajaran di sekolah kita ini bisa meningkat. Jadi guru lebih aware, guru lebih perhatian lagi pada anak-anak, karena kita ini kan kadang gurunya kadang kelas tidak ada yang mengontrol, gurunya masih ada yang cuek gitu, masih sekolah berkelar-kelar itu kelas itu siapa gurunya. Jadi harapan ke depan sih gitu sama-sama gurunya lebih peduli lagi anak, kebutuhan anak, lebih peduli lagi anak itu betul dibimbing di kelas itu. Itu kalau misalnya di kelas itu anak udah bosan, kita ajak keluar, lihat dulu apa banyak bisa dilihat di luar itu kan. Kita pelajaran di kelas nak kita lihat alam, jadi anak tidak bosan. Di sini pun gurunya monoton di sini, makanya saya tuh sering kalau rapat itu sering ibu-ibu jangan monoton, dia ajak anak refleksi sama ibu itu ada buat apa, tidak apa anak bawa satu-satu sumbangan ya, bawa apa misalnya buat prakarya berkelompok itu tidak memberatkan dari murid kan. Dari situ anak-anak bisa berkembang otaknya, motoriknya, itu yang saya harapkan. Karena di sini gurunya itu refleksi saya itu belum masuk dulu, monoton di sini. Boleh menambahkan? Boleh. Kan kalau misalnya kami ini dari zaman yang utama, memang kan Pak sekolahnya memang karena mau pensiun kan agak cuek, kalau mungkin dia mau pensiun kan Dulu ya. ya. Sekarang beda Jadi semenjak ibu kan masuk lumayan ada perubahan dikit-dikit pun. Misalnya dari segi supervisi. Kalau supervisi kan kami kalau dengan yang lama itu kumpul sudah langsung dibuat catatan itu sudah gitu. Tapi kalau dengan ibu santri diperiksa satu-satu bun, gurunya menghadap langsung, dibuka misalnya untuk ajarnya, dilihat kegiatan belajarnya atau model-modelnya, dilihat kalau ada salah disuruh ganti. Sekelas berapa lama? 35 menit satu JP. Jadi ada perubahan sedikit-sedikit bun. Memang kami akui guru ini memang monoton bun, karena mungkin kebiasaan zaman dulu ya bun. Nah jadi alhamdulillah adalah sedikit-sedikit Sudah ada perubahan sekarang ini. ada sarana prasarana bun, kan kita belum ada proyektor. Sekarang ada satu, jadi bisa dimanfaatkan satu-satu jam. Baik. Coba saya rinci dulu nih masalahnya. Kita kan tujuannya kalau bisa hasil belajar anak itu meningkat, terutama literasi, numerasi dan karakter. Kita melihat dari rapat pendidikan ibu berfokus pada bagaimana sih kita mendukung refleksi pada guru, ya. Kita melihat dari rapat pendidikan itu adalah kualitas pembelajarannya. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol, ibu sedikit dapat masukan ya bahwa ibu belum sepenuhnya bisa melakukan refleksi kepada guru. Kenapa? Gurunya itu saat sekarang ini walaupun dulu memang nggak peduli sama sekali, sekarang sudah agak peduli tapi belum peduli betulan. Nah, baru mungkin kalau di persentase berapa persen? Baru berubah. Mungkin kalau kemarin 50 sekarang 70 lah. Oh, naik ya, jadi 70% gitu ya kepeduliannya. Iya, ini sudah Kepeduliannya bagus. terhadap apa Bu kira-kira? Kepedulian terhadap lingkungan sama kestabilan. Kalau kemarin monoton betul, Nah, saya pengen dengar nih Bu, dari tadi ini ngomongnya ini monoton itu seperti apa? monoton itu pun terpaku ke buku. Oh, Itu yang saya tidak suka. Anak-anak itu kan butuh mengembangkan. Jadi, boleh pakai media, saya bilang boleh pakai alat peraga. Kalau misalnya kita udah ada alat peraga, kita buat. Itu kreativitas guru itu penting, nah, itu kan. Kita buat, kita tunjukkan ke anak jam. Kita udah ada jam di dinding, kita buat jam. Anak-anak belajar buat gambar jam, ini jam berapa, ini jam kita bimbing anak-anak. Terus media ajarnya itu tidak terpaku di buku. Itu boleh anak-anak bernyanyi, fokus, kan walaupun ada satu tapi bisa bergantian kan itu.
Jadi bisa anak-anak tuh belajar sambil bernyanyi sambil belajar. Kalau Itu itu anak-anak belum ada suka. pemisahan, belum ada jemput nol. Kalau ada jemput nol teman nggak diterapin sama gurunya. Kalau sekarang sudah guyur, sudah rutin jemput nol. Nah, terus ibu kalau ibu apa yang sudah ibu lakukan dengan adanya guru yang ibu harapkan mau seperti ini tapi baru 70%. Apa yang ibu sudah lakukan untuk memperbaiki gurunya supaya jangan monoton, supaya banyak berkreasi, terus menggunakan media pembelajaran lebih intensif? Apa yang sudah dilakukan oleh ibu? Pelatihan itu punya setiap ada pelatihan dari dinas, saya pilih guru secara bergantian. Misalnya ada pelatihan dari kemarin dari Erlangga, saya minta Ibu Eci. Jadi menggilirkan ya, yang saya gilir pun. Jadi tidak yang monoton dan itu gurunya yang itulah. Nah tidak, walaupun misalnya satu ini Ibu Eci pintar IT, tapi tidak Ibu Eci terus saya suruh L, suruh Putri, suruh siapa lagi Nona belajar. Apalagi tidak lanjutnya setelah menggilirkan dulu itu pelatihan itu bergantian. Mereka saya suruh membahaskan. Membebaskan. Iya. Terus apa Jadi lagi? ada jadwal. Kemarin pelatihan apa? Pelatihan ini Bu, ke hotel ini, hotel Harper. Yuk kapan pembahasan? Sabtu ini lah Bu. Nah, yuk berkumpul Sabtu kan pembahasan. Itu paling menyampaikan materi. Ya. Terus di kualitas pembelajarannya ada perubahan nggak dengan menggilirkan atau berganti-ganti siapa yang pergi ke pelatihan lalu mengimbaskan? Ada nggak perubahannya pada guru yang tadinya monoton? Adanya di mana Bu? Adanya kemana Bu Eci yang kemarin Bu Putri itu? Jadi dia ada lebih disiplin Bu. Ya. Disiplinnya dalam hal Jadi misalnya kalau pelatihan kan harus on time, harus apa kan. Jadi dia tuh datang ke sekolah dulu, kasih pelajaran atau izin dengan sekolah, titip ke guru tiket. Jadi anak-anaknya ada yang ngurus, terus dia pergi. Nanti kalau sudah itu pembebasan ke sekolah. gitu ya. Nah, proses pelajaran sendiri gimana? Nah, karena pas gurunya pergi itu ya nggak bisa sempurna, anak belajarnya kan nggak bisa pakai alat kaga atau apa kan. Paling kayak gitu. Nanti pas besok diganti lagi pelajaran oleh guru yang pergi tadi. Nggak, maksud saya tuh begini Ibu. Udah Bu. Proses mereka di kelas Proses itu di kelas, jadi jadi guru itu sudah pelan-pelan menggunakan Iya, media diajari lah. media aja, lewat sama kayak kemarin Gunung Merapi ya yang kelas Putri itu ya. Iya, Gunung Merapi. Nah, jadi mereka tuh anak-anak kalau bahan-bahan Iya. mulai mereka berkreasi, sudah ada terlihat sudah. Tetapi Jadi sudah mulai berpusat pada peserta didik. sudah menyenangkan anak-anak yang belajar. Anak-anak sudah belajar. boleh nggak Senang. sedikit lagi Ibu explore berpusat pada peserta didiknya gitu. Menurut Ibu ini gimana guru itu melaksanakan di lapangan yang berpusat pada peserta didik itu seperti apa? Berpusat kepada peserta didik itu seperti kita tuh membimbing anak-anak. Misalnya anak-anak mereka, ayo kita harus buat replika Gunung Merapi. Jadi anak-anak boleh lihat buku sedikit, terus kita bimbing anak-anak ke, oh ini Bu, bagaimana ini? Oh ya ini. Terus anak-anak kalau ada pertanyaan, Bu, saya ingin bertanya, jadi mereka lebih aktif. Kalau kami di situ menangkapinya. Guru kita ada berapa Bu? Gurunya Ada 15 ya? Guru kelas yang 15. Dari 15 itu kira-kira berapa guru yang sudah melaksanakan proses pembelajaran seperti yang dikatakan? Berapa persen ya Bun ya? Berapa persen lah Bu Eci? Banyak sudah ya? Sudah 50%. Nah, tadinya juga sudah, kalau yang pedulinya dulu 50 jadi 70. Nah, sekarang kalau proses pembelajaran berpusat pada peserta didik baru 50. Iya. Baru 50. 50% ini mereka tuh seperti apa? 50% masih kayak itu. Masih gaya lama. Masih model lama, masih ceramah. Usaha Ibu apa nih supaya mereka yang 50% ini minimal lah meningkat 50 jadi 70 atau 70 sampai lah, kita kan targetnya 100% ya semuanya berpusat pada peserta. Apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin membimbing lagi ya, apa lebih supervisi Bu. supervisi dibimbing lagi ya. Kalau supervisi artinya Ibu 1 tahun berapa kali melaksanakan? 2 kali. 3 kali semester. Jadi 1 semester cuma 1 kali gitu. Iya. Oke. Nah, Tapi nanti meningkat lagi dulu supervisinya. apakah Ibu yakin dengan cara supervisi saja? Kayaknya Karena tidak Ibu ya, lihat kan karena cuma supervisi sekali itu dalam cuma administrasi. Nah, kira-kira apa
Iya, yang bisa membuat mereka mereka ajak bereksplorasi kali ya Bu ya. gimana maksudnya? Bereksplorasi kali ya. Bisa dijelaskan? Mungkin kita ajak guru untuk meninjau atau sekolah lain gitu ya. Misalnya kemarin kan sekolah Kemkara Ibu Fatma, dan Ibu Fatma katanya bagus, guru-gurunya udah mulai ini. Mungkin kita nanti ajak ke situ apa jadi itu observasi ke sekolah lain. Ya. Mungkin Ini kita mencontoh praktik baik ya. Ya, jadi kita tuh berbagi praktik baik, contoh dari sekolah yang sudah memang baik. Dari sekolah lain Ibu ya. Iya. Nah, selain itu apa alternatif lain? Selain kita nyontoh tuh datang ke sekolah melihat gimana gitu ya. Dia dapat ilmu dengan melihat. Terus apa kira-kira yang harus Ibu lakukan supaya apa yang dia lihat itu dia terapkan di sekolah, di kelasnya? Apa tekniknya yang ingin Ibu coba? Observasi di kelas mungkin. Udah kan tadi dilakukan supervisi atau Ya di kelas jadi melihat guru yang mengajar kalau ada kurang di Mungkin ini teman sebaya. Iya, atau teman sebaya. Bukan tutor. Jadi kita itu observasi teman sebaya. Jadi kalau misalnya sudah ada saling mengoreksi ya, bukan saling mengoreksi, saling berbagi, saling memberi masukan. Oh kita tuh harus begini. Oh kayak itu ya rupanya. Berarti ada kekurangan kita bisa perbaiki dengan melihat teman sebaya. itu dari mereka. Dari Ibu sendiri gimana? Kalau dari saya Apa usaha yang akan Ibu lakukan? Ngajak mereka pindah ke sekolah lain? mungkin gitu. mengundang Bu ya, narasumber. Narasumber. Mengundang narasumber dari pengawas atau dari narasumber yang berkompeten. Terus Kita undang. usaha lain apa Bu? Selain supervisi, ajak mereka untuk melihat berbagi praktik baik, sudah ada observasi teman sebaya, mengundang narasumber dari berbagai pihak, apalagi yang itu? Mungkin memperbaiki sarana prasarana. Itu dianggap juga faktor pendukung ya? Iya, sangat ini. Sarana prasarana. Yang lebih menyentuh lagi itu apa Bu? Yang menurut Ibu tuh bisa mengubah mereka tuh dalam sesaat. Belajar IT kali ini. Belajar IT gitu ya. Karena kan ada guru yang belum bisa. Berapa persen tuh yang nggak bisa menjalankan? Ada sekitar 30%. Itu yang termasuk 30% tuh yang nggak mau Yang move on gitu ya? Iya, yang move on sudah termasuk sama yang guru nggak bisa sama sekali pakai laptop. Gitu. Iya. Nah, selain ini Bu, untuk lebih bisa mengubah mindset guru itu apa menurut Ibu yang lebih apa ya, lebih mengena dengan mereka? Mengubah mindset. Iya. Mengubah mindset mereka itu apa ya gitu? Gimana sih? Supaya mereka kok bisa, saya nggak bisa. Gitu. Apa yang harus Ibu lakukan? Karena ini dukungan refleksi loh. Apa kira-kira? Biar kepala sekolahnya juga gitu. Kita gali kemampuannya ya. Mungkin mengajak mereka belajar bersama kali ini. Belajar bersama dengan siapa? Belajar bersama misalnya dalam KKG. Belajar bersama Dalam komunitas KKG. Iya, artinya kita mengaktifkan KKG yang selama ini sudah berjalan. Iya. 1 bulan sekali kan? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Nah, kalau mau diaktifkan lagi kira-kira 1 bulan berapa kali? 1 bulan mungkin 2 kali nambah, 2 kali, 3 kali. Nah, ini kan perannya kepala sekolah. Kalau untuk kegiatan KKG ibunya dari mana? Saya ada di KKG-nya kepala sekolah K3S. Enggak, maksudnya waktu guru kita. Oh, ikut kali ya, mendampingi ya. Bukan kali, tapi ini yang Oh, akan iya, dilakukan. Ya, ikut mendampingi. Mendampingi berarti ibu hadir dalam kegiatan Iya. KKG. Selama ini Bu, Selama ini enggak, Bu. Enggak ikut. jadi kalau KKG biar mereka kita nggak ada di sana. Gitu. Iya. Materi yang KKG saya tahu ibu yang mereka bahas apa saja? Tentang rapor, tentang soal-soal, soal, metode-metode pembelajaran tentang skema. Nah, itu mereka belajarnya. Terus batas mereka pahamnya itu ibu paham nggak? Dari KKG itu, dari 15 guru tadi. Kan diajarkan tentang rapor, diajarkan tentang ini. Apa yang dilakukan oleh ibu selama mereka KKG di
diam-diam saja atau enggak, saya tanya apa hasilnya. tanyanya individual atau kelompok? Jadi tanya individu dulu, nanti kalau misalnya saya tahu Bu ini mengenai ini, saya 70% sudah saya paham, jadi belajar bersama aku gitu. Jadi saya juga ikut belajar. Baik. Bu, untuk bisa Ibu mencapai tujuan yang diinginkan tadi agar literasi, numerasi, dan karakter anak baik di rapat pendidikan atau dalam kegiatan sehari-hari, meningkatkan proses pembelajaran guru yang berkualitas, juga membangun sekolah-sekolah dan guru, target Ibu berapa lama? Target 1 tahun dulu. 1 tahun berarti di Maret 2006 juga berubah lagi tahun ajaran dong. Iya ya. Lama enggak? Jadi Tahun ajaran baru kayak gini. pelajaran apa? Iya. Dimulai. Udah. Mengapa harus nunggu tahun ajaran mulai? Karena sekarang sudah mau ujian. Iya, sudah mau PJJ, sudah mau ajaran baru. Jadi mulai dari tahun ajaran yang baru gitu ya? Iya. Sebelum ajaran baru mungkin Ibu Santi briefing ke gurunya dulu Iya. untuk buat persiapan sebelum ajar, KM, atau mungkin di kelasnya lebih. Siapa Bu yang akan dilibatkan? Wakil, guru-guru, Ya, dilibatkan wakil, terus guru-guru, siapa lagi? komite kayaknya gitu juga ketemu sosialisasi Komite, siapa lagi? pengawas mungkin. Pengawas, saya jangan nulis aja Bu. Siapa lagi? Kami butuh bimbingan pengawasan apa ini? Yang sekitar kayak puskes kan Stakeholder lah ya. ada Stakeholder yang ada di sekitar ya. Stakeholder sekitar. Baik. Jadi Ibu Santi ini bincang-bincang kita menarik sekali ya. Jadi tujuannya Ibu pengen apa ya? Nilai karakter literasinya naik gitu ya. Iya. Targetnya tahun depan ya, Iya, ajaran iya, baru kan iya. ya. Oke. Ibu bisa nyimpulin nggak dari omongan kita ini? Nyambungin dari omongan tadi. Dari mulai dari tujuannya gimana, kemudian Ibu mengidentifikasi apa sih apa yang terjadi di SD ini, lalu apa usaha Ibu, lalu apa yang akan dilakukan ke depan sampai dengan targetnya di tahun ajaran 2025-2026, apa yang diimpikan itu sudah dapat dilakukan. Yuk, silakan. Jadi lingkungan sekolah kita ini sudah kita ketahui bahwa ada kekurangan dan kelemahan, walaupun di situ ada juga keunggulan. Jadi kita harus memperbaiki dalam bidang kualitas pendidikannya, di mana kita pada guru kita harus perbaiki cara mengajar, metode mereka dalam mengajar, memberikan pendidikan kepada anak-anak, kemudian juga pada sarana prasarana, terus juga pada lingkungan kita di sekitar. Kemudian saya juga berusaha untuk merefleksi para guru-guru agar mereka dapat memperbaiki kualitas pembelajaran, mengimplementasikan visi misi dan program-program sekolah agar berjalan sesuai dengan standar kita. Kemudian mengenai tujuannya agar bisa memperbaiki kualitas dan untuk pendidikan kita lebih baik dengan melibatkan stakeholder terkait, guru-guru, wali murid, pengawas maupun peserta didik. Unsur dinas ya. Karena bersama itu bisa Iya. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Ada nggak? Boleh sih bertanya. Cukup ya, cukup kita ini. Iya. Kira-kira kapan sih Ibu Nurma bisa datang lagi ke sini pengen melihat ada perubahan ini? Boleh di bulan awal ajaran ya. Jangan awalnya mungkin kan baru perencanaan itu. Mungkin pas pelaksanaan ya. Awal Agustus ya. Saya akan melihat kira-kira terutamanya mindset guru itu dan berubah dulu. Ya. Baik, terima kasih Bu Santi, terima kasih Ibu Eci. Pertemuan kita hari ini sangat menarik. Dengan begini kan Ibu bisa curhat apa sih yang terjadi di sekolah dan mencoba mencari, memecahkan sendiri itu dengan kemampuan kepala sekolah di dalam guru-gurunya itu bisa meningkatkan hasil program rapor pendidikan menuju pendidik yang berkualitas untuk semua.
Baik, terima kasih pertemuan hari ini. Salam